Marwah, ini Pak Rino. Dia sudah melakukan tes dan hasilnya positif. Dia bisa segera melakukan operasi untuk mendonorkan hatinya ke Rehan. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Rino, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Allah pasti akan membalas segala kebaikan Pak Rino. Pak Badrun. Iya Umi. Tolong disampaikan. Ini Pak uangnya Pak. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Aku harus segera menghentikan ini. Jangan sampai Rehan tertolong. Bertahan ya Rehan. Kamu pasti selamat, Nak. Maaf, Ibu tunggu di sini ya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali berdoa. Semoga operasinya lancar dan Rehan bisa cepat sembuh. Ya. Rehan mana? Rehan sudah ada di dalam, Abah. Sudah mau mulai operasinya untuk pencakokan hati. Telat lagi. Sebentar lagi Rehan akan sembuh dan semuanya akan berubah. Tete udah kasih tahu Umi belum? Kalau Rehan bukan anak dia. Kenapa? Asep takut kalau Rehan sampai menikah dengan Afifah. Iya. Tete, kalau ditanya tuh jawab. Jawab yang benar. Udah kasih tahu belum? Teteh akan ungkap semuanya setelah operasi selesai. Sebaiknya jangan, Tete. Jangan. Kalau itu niat Teteh, Asep akan pastiin Rehan pulang dalam peti mati. Teteh kenal Asep kan? Asep itu adik kandungnya Teteh. Asep itu bisa ngelaksanain ancamannya. Jadi bukan sekedar omong kosong. Ya, sebaiknya jangan. Asep, Teteh mohon, jangan celakain Rehan. Sampai kapanpun rahasia ini akan Teteh pegang. Yes. Bagaimana operasinya? Berhasil? Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Tubuh Pak Rehan bisa menerima donor hati itu. Dan sekarang tinggal menunggu Pak Rehan sadar saja. Karena masih terpengaruh obat bius. Terima kasih. Permisi.
Orang baik seperti Mas Rehan memang selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ditambah lagi doa Umi yang ikhlas. Rehan, ini Umi sayang. Bangun dong. Aku yang berjuang mencari donor hati buat anakku. Harusnya aku yang ada di sampingmu, menggenggam tanganmu. Bukan kamu, Marwah. Kamu sadar, Nak? Rehan, alhamdulillah. Kamu sadar. Rehan? Umi. Sakit. Aduh, maaf. Umi terlalu senang. Aduh, sakit. Gak kenapa-napa, Umi. Ini Rehan kenapa sih, Umi? Kok perut Rehan sakit kayak gini? Rehan, hati kamu rusak. Kamu harus mendapatkan cangkok hati. Tapi syukurlah, kamu udah mendapatkan donor itu. Sekarang kamu udah sembuh. Alhamdulillah kamu selamat, Nak. Tadi udah, Umi tuh takut sekali. Umi takut kehilangan kamu. Astaghfirullahaladzim. Umi, kenapa Abah tega banget sama Rehan? Rehan tahu Abah cemburu. Tapi biar gimana pun, Rehan itu anak kandungnya Abah. Kenapa Abah memperlakukan Rehan seperti orang lain? Rehan, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jauh di dalam lubuk hati Abah tuh sayang sama kamu. Kamu kan anak laki satu-satunya. Abah tuh seperti itu hanya karena dibakar cemburu. Abah sayang sama Rehan. Yang donorin hatinya siapa? Bukan Abah kan? Bapak kandung kamu yang mendonorkan hatinya, Rehan. Teh, mau kemana Teh? Teh, tunggu sebentar Teh. Terima kasih ya, Teteh udah menyelamatkan jiwa anakku. Aku berhutang budi sama Teteh. Makasih ya Teh. Kamu salah, Marwah. Aku melakukan ini bukan buat kamu, tapi ini demi anakku sendiri. Hari ini Rehan pulang dari rumah sakit. Rumah ini akan kembali jadi neraka dengan adanya dia. Kamu udah gak sabar ya? Mau ketemu Rehan? Kenapa kamu gagu ya? Tanya kok diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ah, udah pulang. Asma, adanya yang cantik. Pas AA di rumah sakit bandel nggak? Nggak? Kangen AA? Sini. Ya Allah, AA juga kangen sama kamu. Cepat sehat ya. AA aja udah sembuh. Kamu kok belum sembuh?
Alhamdulillah, aku seneng banget kamu sehat lagi, Mas. Rasanya aku pengen meluk kamu, tapi apa daya, itu semua nggak mungkin. Abah, ini semua kehendak Allah. Apapun yang Abah lakuin semuanya sia-sia. Abah lihat sendiri kan, Mas Rehan masih hidup. Allah itu selalu ngawasin Abah. Jadi Abah harus hati-hati. Jangan sampai Allah murka sama orang-orang zalim seperti Abah. Abah, maaf. Jika hasil proyek kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka akan ada kemungkinan bahwa proyek kita ini akan segera groundbreaking. Bagaimana kalau sekarang Afifah sama Telis sudah bongkar rahasia itu? Bisa-bisa Rehan sama Afifah pacaran lagi. Abah, maaf. Jika hasil proyek kita ini tidak berjalan dengan apa yang kita rencanakan, akan ada kemungkinan bahwa proyek kita ini akan diundur 1 minggu dari waktu yang telah ditetapkan. Saya nggak mau mundur. Saya mau selesai tepat waktu. Saya nggak mau rugi. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan nih? Hah? Apa nih? Itu bah, Umi bikin pengajian selamatannya A. Selamatan Rehan. Enggak. Enggak, Abang nggak mau. Pergi sini, bawa barang-barangnya. Bubar nggak? Bawa. Berisik! Diam! Amplop-amplop ini nanti untuk dikasih anak yatim, sedekah dari kita. Ya, semoga aja Allah Niti memberikan kita keberkahan yang lebih besar lagi. Amin. Nanti anak-anak yatimnya datang jam berapa, Umi? Hana, kenapa? Kenapa kakak kamu jerit-jerit begini? Itu Umi Abah di depan ngamuk-ngamuk, semuanya diusir-usirin. Astagfirullahaladzim. Hana, jaga Teh Asmatnya. Yuk kita ke kamar aja yuk. Enggak mau, aku takut. Iya ke kamar aja kita yuk. Bubar. Abah, hentikan Abah. Jangan ngancurin barang-barang catering. Abah kita kan lagi selamatan, harusnya kan Abah lah seneng. Kok malah jadi marah-marah begini sih? Abah nggak mau bikin selamatan buat Rehan. Nggak mau Abah bikin selamatan. Tapi kalau Rehan meninggal, Abah akan bikin perayaan seminggu pakai duit Abah sendiri. Tahu? Lazim Abah tega bener sama anak sendiri. Rehan nggak habis pikir. Rehan nggak ngerti kenapa Abah sebenci itu sama Rehan. Abah Umi mohon izinkan ya supaya selamatan ini bisa diteruskan. Kan ini juga semua pakai uang Umi. Sama sekali nggak pakai uangnya Abah. Ngapain? Sembarangan Mantek. Kalian lanjutkan ya semua persiapan ini. Teteh maksudnya apa? Hah? Asep nggak mau ada selamatan di rumah ini, tahu? Teh naon? Diam. Kalau Asep tidak suka dengan acara ini, pergi sana ke kantor. Tidak ada yang maksa kalau Asep ikut acara ini. Sep, Asep menginginkan Rehan meninggal. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Rehan masih sehat, baik-baik. Dan itu sebabnya kami mengadakan syukuran ini. Teteh ngelakuin ini kan bukan buat ngebelain Umi. Tapi karena dia membela anak kandungnya sendiri. Dari mana kamu? Aku habis beli goodie bag buat anak-anak yatim. Ada aja.
Astagfirullahaladzim, Abah. Kamu nggak usah ikut acara ini. Apa? Kamu senang kan? Kamu senang kan? Kamu ikut ngerayain acara ini karena pacar kamu hidup lagi? Senang kamu kan? Iya. Dengar ya, Sep ya. Teteh punya kabar yang baik, Asep. Nanti di acara selamatan ini, Teteh akan umumkan ke semua orang kalau Rehan itu anak Teteh. Dan Teteh akan maksa Asep untuk cerai dengan Afifah dan menikah dengan Rehan. Kalau Asep tidak mau itu terjadi, jangan halangi acara ini. Sekarang aku akan biarin Teteh senang. Tapi lihat saja nanti. Habis ini aku akan tendang dia ke jalanan. Tapi Pak, Abang nggak mau ikut dalam acara ini. Kamu juga ikut. Kamu ikut. Abah, ngapain? Kamu ikut. Ikut. Kamu juga nggak boleh diam di situ. Masuk. Ya Allah. Pakai ini. Abah. Jangan. Udah Rehan, jangan bikin Abah tambah emosi. Nanti malah Afifah dipukul. Udah biarin aja mereka.